Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fainik tado fi'lan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu la yajibu itmamuhu wa wajaba fin nusuki li annahu kafardihi niyatan wa ghairaha. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya mandub, la yajibu, ialah tidak wajib, itmamuhu, oleh menyempurnakannya mandub, tidak wajib oleh menyempurnakan mandub. Wa wajaba fin nusuki, dan wajib ia itmam fin nusuki pada ibadah haji atau umrah. Li'annahu, karena sesungguhnya nusuk, artinya karena sesungguhnya mandub fin nusuk kafardihi, ialah sebagaimana fardunya nusuk, niyatan wa ghairaha, samanya itu dari segi niat, wa ghairaha, dan selain niat. Pembahasan sekarang adalah mengenai mandub. Setelah kemarin dibahas apakah mandub itu sama dengan mustahab, tatawwu, dan sunnah, maka ada pembahasan lanjutannya, yaitu apakah ketika kita sudah mulai mengerjakan mandub, ketika kita sedang mengerjakan mandub, apakah perbuatan mandub itu wajib kita kerjakan sampai selesai, ataukah boleh kita putus, kita batalkan di pertengahannya? Menurut pendapat ashah, ketika perbuatan mandub itu telah mulai dikerjakan, maka tidak wajib perbuatan mandub tersebut disempurnakan. Kenapa? Karena perbuatan mandub termasuk sesuatu yang boleh kita tinggalkan. Misalnya solat rawatib. Solat rawatib adalah perbuatan termasuk mandub. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Berarti solat rawatib termasuk perbuatan yang kita boleh meninggalkannya. Maka seandainya kita sudah sedang mengerjakan solat rawatib, lalu kita batalkan, kita tidak kena dosa, tidak kena apa-apa. Kenapa? Karena membatalkan solat rawatib sama maknanya dengan meninggalkan solat rawatib. Itu logikanya ashah. Kenapa? Karena kalau kita membatalkan solat rawatib,
maknanya sama dengan kita tinggalkan solat rawatib tu. Sedangkan memang pada asalnya hukum meninggalkan solat rawatib itu boleh, tidak apa-apa. Sehingga konsekuensinya atau kesimpulannya, perbuatan mandub ketika kita sudah mulai mengerjakannya boleh kita putus atau tidak disempurnakan sampai akhir. Ini menurut pendapat Ashah. Berbeda dengan mazhab Hanafi ya, yang mengatakan bahwa kalau perbuatan mandub itu sudah mulai dikerjakan, maka wajib diselesaikan sampai akhir. Seandainya nanti batal di pertengahan, maka seseorang wajib mengkodonya. Nah, ini berdasarkan dalil wala tubtilu a'malakum. Tak boleh seseorang membatalkan ibadahnya. Umum, baik ibadahnya itu fardu ataupun ibadah sunnah. Itu menurut madhab Hanafi. Nah kan, dia pecah lagi nanti. Nah, kalian tuh yang salah. Dia tidak kena taklif dia ni. Terus kalau memang tidak wajib disempurnakan, kenapa kok di dalam ibadah haji dan umroh itu tidak boleh dibatalkan? Oh, berbeda. Kalau dalam kasus nusuk atau ibadah haji dan umroh, seandainya kita sudah mengerjakannya, tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena ibadah haji yang fardu itu sama dengan ibadah haji yang sunnah. Kenapa kok sama? Karena banyak terdapat persamaan. Niatnya haji fardu apa? Nawaitul makanya kalian belum ditakdirkan umroh atau haji. Niatnya aja tidak tahu. Kan tidak cerdas kalian ya. Kuasai sama kalian haji sama umroh itu. Doa sama Allah. Ya Allah, apakah engkau ridho ketika ada seorang hamba yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya? Kalau engkau tidak ridho Allah, maka izinkan aku mengamalkan ilmu hajiku ya Allah. Niatnya aja enggak tahu, gimana mau ditakdirkan naik haji? Nawaitul kalau haji sunnah nawaitul sama itu ya. Kalau solat subuh fardu, solat fardu subuh usolli. Kalau solat sunnah subuh usolli. Nah, berbeda itu. Jadi kalau ibadah lain itu beda niatnya antara fardu dan yang sunnah. Tapi kalau ibadah haji, ibadah umroh, mau fardu mau sunnah niatnya sama. Yang kedua dari segi kafarat, kalau ada orang haji fardu terus dia merusak hajinya dengan hubungan suami istri, maka dia kena kafarat. Kalau hajinya itu haji sunnah dirusak dengan hubungan suami istri, maka sama kena kafarat. Kalau orang puasa Ramadan, puasa fardu, dirusak puasanya dengan jima, maka kena kafarat. Ya, kalau orang puasa Senin Kamis, puasa sunnah, dirusak puasanya dengan jima, kena kafarat? Tidak, berbeda. Dan ada beberapa perbedaan lagi itu karena haji fardu dan haji sunnah ini
banyak kemiripan, makanya dalam masalah haji ataupun umroh, meskipun dia sunnah, meskipun dia mandub, kalau sudah mulai dikerjakan wajib disempurnakan sampai selesai. Hanya dua ini aja, haji satu, umroh satu. Selain umroh dan haji, perbuatan sunnah apapun itu boleh kita putus, boleh kita putus di pertengahan, atau boleh kita tidak menyempurnakannya sampai akhir. Ada mudah kan? Ada. Wassababu wasfun zahirun mundabitun mu'arrifun lil hukmi. Dan bermula sebab itu wasfun ialah sebuah wasaf. Wasaf itu artinya bisa dimaknai dengan makna atau kondisi, bisa ya. Wasaf itu makna yang ada pada sebuah zat. Misalnya khamar. Khamar itu zat, makna yang terdapat pada khamar itu adalah muskir, maka muskir itu wasafnya. Jadi bukan wasaf ini bukan diartikan dengan sifatnya dengan pemahaman Indonesia ya. Jadi wasaf ini lebih umum, bisa diartikan makna, bisa diartikan kondisi, dapat juga. Wasfun ialah sebuah makna atau kondisi, zahirun yang jelas, mundabitun yang terstandarisasi, mu'arrifun lil hukmi yang memberitahu kepada hukum. Sebab itu wasfun zahirun mundabitun, terus mu'arrifun lil hukm. Sifat itu apa? Sebab ya. Sebab itu adalah sebuah makna atau sebuah kondisi zahirun yang dia jelas. Lawan zahir adalah khafi. Berarti sesuatu yang khafi tidak bisa dijadikan sebagai sebab. Khafi itu apa? Tidak jelas. Kalau zahir itu ya jelas. Jadi yang bisa dijadikan halaman berapa tadi? Jadi yang bisa dijadikan sebab adalah zahir, sesuatu yang jelas. Kalau dia tidak zahir, tidak bisa dijadikan sebab. Contohnya apa? Ar-ridho. Dalam masalah jual beli. Dalam jual beli harus adanya ridho dari baik ataupun mustari. Nah, berarti bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan ridho menjadi sebab kesahan jual beli? Sebenarnya ini penentunya. Tapi karena ridho ini termasuk sesuatu yang khafi, tidak bisa diketahui, maka butuh sesuatu yang bisa menunjukkan seseorang ridho. Inilah yang dijadikan alasan, sebabnya adalah akad. Akad itu apa? Ijab qabul. Dengan adanya ijab dari penjual,
itu mengesankan bahwa penjual itu ridho menjual barangnya. Dengan adanya akad dari pembeli, qabul dari pembeli, berarti itu mengisyaratkan pembeli itu ridho membeli barang tersebut. Makanya yang dijadikan itu bukan ridho, tapi akad atau ijab qabul. Kenapa sebenarnya ridho ini? Cuman karena ridho adalah amrun khafiyun, termasuk sesuatu yang samar, yang tidak zohir, maka dia tidak bisa dijadikan sebab. Yang kedua adalah mundobitun, terstandarisasi. Artinya bagi siapapun, dimanapun, kapanpun sesuatu itu tidak berubah. Kalau sesuatu itu berubah, berbeda di setiap orangnya, maka itu namanya nggak mundobit. Mundobit itu harus paten. Si A gitu juga, si B gitu juga, si C gitu juga, itu mundobit. Kalau tidak mundobit, tidak bisa dia dijadikan sebab. Misalnya apa? Masyaqqah. Masyaqqah dijadikan untuk alasan mengqashar solat. Ketika seseorang dalam perjalanan, dia sedang musafir, lalu ternyata di sana ada masyaqqah, lalu sehingga menyebabkan dia untuk mengqashar solat. Nah, masyaqqah itu tidak bisa dijadikan sebab untuk mengqashar solat. Masyaqqah itu apa artinya? Kesulitan, ada kepayahan. Kenapa masyaqqah ini tidak bisa dijadikan sebab kebolehan mengqashar solat? Karena masyaqqah ini tidak mundobit. Beda orang, beda masyaqqahnya. Masyaqqah enggak? Kalau perjalanannya dari sini ke Medan katanya, masyaqqah Ustaz, payah Ustaz. Masa iya? Iya Ustaz. Ada seorang ngomong, enggak Ustaz, biasa-biasa aja. Loh kenapa kamu masyaqqah? Iya, saya itu naik Honda Ustaz. Hondanya pun sudah saatnya pensiun sebenarnya Ustaz. Tapi terpaksa nggak ada lagi kendaraan, nggak ada lagi duit, terpaksalah saya bawa Honda itu Ustaz. Kalau kamu, kenapa kok mudah? Ya naik pesawat Ustaz. Nah, jadi masyaqqahnya berbeda, tidak ada standar. Karena tidak mendobit masyaqqah ini, maka dia tidak bisa dijadikan sebab. Maka cari sesuatu yang lain yang bisa mendobit. Nah, makanya dijadikan masafah, jarak. Beda enggak jarak tiap orang? Misalnya dari sini ke Padang berapa kilo? Enggak tahu pula ya. Ke Sumbar berapa kira-kira? 300 kilo sampai 300. Oke, 300 kilo. Kalau orang jalan kaki 300 kilo. Kalau orang jalan kaki dari sini ke Sumbar jaraknya 300 kilo? Iya. Kalau naik Honda kira-kira 200 kilo apa? Betul. Kalau naik pesawat berkurang enggak jaraknya? Berarti ini mundobit. Karena ini mundobit, maka inilah yang dijadikan sebab seseorang boleh mengqashar solat. Kenapa enggak? Intinya ini sebenarnya alasannya. Tapi berhubung masyaqqah ini dia tidak mundobit, tidak terstandarisasi, maka dia tidak bisa dijadikan alasan atau sebab kebolehan seseorang mengqashar solat. Yang ketiga, mu'arrifun lil hukmi. Artinya ketika sebab itu ada, ketika makna itu ada, ketika kondisi itu ada, maka membuat lahirnya hukum.
Contohnya zawalus syamsi. Zawalus syamsi, dengan adanya zawalus syamsi maka menyebabkan adanya hukum wujubus solah, solat zuhri. Dengan adanya zina maka muncul wujubul haddi, wajib had. Perbuatan dengan adanya makna ini, dengan adanya kondisi ini, maka menyebabkan lahir hukum ini. Nah, inilah nama zawalus syamsi. Ini zahir, bisa kita ketahui dengan mata, dengan apa? Bisa ya. Mendobit di sini sama orang Arab sama zawalnya. Berarti tidak mendobit dong. Hah? Berarti tidak mendobit. Sama nggak dari sini? Di sini zawalus syamsi dengan di Arab. Sama tidak zawalus syamsinya? Tidak sama. Sama. Bedanya? Sama. Waktunya zawalus syamsi di sini ketika matahari zawal. Di Arab pun ketika zawal. Beda jamnya, Sat. Sama jamnya ada. Di sana zawalus syamsinya jam 8 malam. Beda kebersamaannya. Ya itulah pokoknya ya. Payah pula bahasa. Itulah intinya, Sat. Nah, ya. Oke, itu sebab. Ada yang mau tanya kan? Kenapa setiap ada sebab pasti ada sebab? Setiap ada sebab Pasti ada sebab. itu makna dari mu'arrifun lil hukmi itu. Hah? Sudah. Udah? Ada lagi? Ada. Wasyartu, dan sebermula syarat itu ma yalzamu min adamihil adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Dan bermula syarat itu ma, ialah sesuatu, yalzamu min adamihi, yang mesti dari tidak adanya sesuatu, mesti al-adamu oleh tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun, dan tidak mesti min wujudihi dari adanya sesuatu wujudun oleh ada, wala adamun, dan tidak ada. Syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada pasti tidak ada masyrutnya. Kalau dia ada, maka masyrutnya belum tentu ada dan belum tentu juga tidak ada. Itu syarat. Apa contohnya syarat? Wudu. Syarat dari salat. Nah, ketika wudu ini tidak ada, pasti solat tidak ada. Ini kondisi normal tentunya ya. Tapi ketika orang sudah berwudu, pasti ada solat? Belum tentu. Misalnya apa? Sekarang wudu untuk solat zuhur. Kenapa kok belum ada solat? Nah, karena masih ada kaitannya dengan lain, misalnya sebab. Nah, itu. Jadi syarat kalau dia tidak ada, kalau sesuatu itu tidak ada, pasti dia tidak ada. Pasti masyurutnya tidak ada. Tapi kalau dia ada, syarat itu ada, maka masyurutnya belum tentu ada, belum tentu juga tidak ada. Itu syarat. Wal mani'u, ada yang tanya kan? Enggak.
Udah, itu. Apa pertanyaannya? Apa? Oh, enggak jadi. Enggak lah. Tidak tahu apa yang enggak. Penting enggak kayaknya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke. Biar cepat tamatnya nih. Kan udah paham kalian kan? Udah belajar juga sebenarnya. Wal mani'u, dan sebermula mani, wasfun wujudiyun dhahirun mundhabitun mu'arrifun nakidul hukmi. Dan bermula mani itu wasfun ialah wasaf, makna, kondisi, wujudiyun yang ada, zahirun yang zahir, yang jelas, mundhabitun yang terstandarisasi, mu'arrifun nakidal hukmi yang memberitahu kepada lawan hukum. Kal qatli fil irsi, seperti membunuh fil irsi dalam warisan, dalam kewarisan. Sekarang masuk ke mani. Mani itu adalah wasfun wujudiyun nakidul hukmi. Sebenarnya hampir sama dengan sebab, bedanya ini sama ini. Nah, bedanya kalau mani itu harus wasaf yang bersifat wujudi. Karena wasaf itu ada dua. Ada kalanya dia wujudi, ada kalanya dia adami. Kalau dia mani, dia harus wujudi. Tidak bisa wasaf yang adami dijadikan mani dari sebuah perbuatan. Tuh. Terus bedanya lagi, kalau dia mani, ketika dia ada, maka menyebabkan hukum menjadi tidak ada. Hukum itu aturannya udah lengkap nih, sebab syaratnya udah lengkap ada. Tapi ketika ada dia, maka terbalik hukum yang aturannya ada menjadi tidak ada. Contohnya al-qatlu. Zaid punya ayah namanya Ziyad. Siapa? Halo? Ya. Kenapa? Kurang dengar? Apa? Iya, yang nggak bisa diakses ini internetnya. Oh, belum dicek juga. Di Jalan Kadiran, Kulim. Kenapa? Ada. Ya. Oke. Apa tadi? Oh. Zaid punya bapak namanya Ziyad. Ziyad ni orang kaya. Lalu dia mati. Karena Zaid ni punya hubungan kerabat dengan Ziyad, sebabnya kerabat, maka seharusnya dia mendapatkan warisan. Lengkap syaratnya, sebabnya. Ternyata Ziyad ni mati karena dibunuh oleh Zaid sendiri. Maka al-qatlu ini menjadi mani. Mani Zaid ini mendapatkan warisan. Dengan adanya al-qatlu menyebabkan hukum batal yang aslinya hukum
adalah Zaid bisa menerima warisan, tapi karena ada al-qatlu ini Zaid tidak menerima warisan, maka qatlu inilah yang namanya mani. Al-qatlu itu zahir, mundabit, qatlu itu mundabit ya. Kalau matinya itu karena dipenggal, itu membunuh namanya apa tidak? Kalau karena ditusuk, kalau didorong ke kasur, mati dia. Hah? Didorong ke kasur, mati dia rupanya. Di kasur itu rupanya ada pisau. Ya nggak ada pisau itu membunuh, nah tapi membunuhnya bagaimana kan itu? Ada al-qatlul amdu, ada syibhul amdi namanya, macam-macam. Itu mana? Ada mau tanya kan? Nggak ada? Tidak ada, lanjut. Ada? Enggak. Contohnya? Enggak. Contohnya adamul akli. Ini tidak bisa menjadi mani, tapi dia bisa menjadi sebab. Kan adamul akli adalah penyebab orang gila itu tidak sah bertransaksi. Ini wasfun adamiyun, bisa menjadi sebab, tapi dia tidak bisa menjadi mani. Contohnya apa? Kok membunuh? Contoh adami. Nggak bisa ya. Aduh. Pokoknya nggak bisa. Kalau sebab itu dia bisa wujudi, bisa adami. Kalau mani dia tidak bisa. Kalau mani dia tidak bisa adami, harus sifatnya wujudi. Kalau haid bagi solat, bagi tidak wajib solat, itu sebab syarat mani. Kenapa mani? Hah? Sebab syarat mani. Mani. Kenapa mani? Kenapa dia mani? Karena
Karena haid itu penyebab hukum solat menjadi hilang. Aslinya ketika udah zawal syamsi, seseorang wajib solat, tapi karena adanya wasaf berupa haid, maka menyebabkan hukumnya itu menjadi batal. Maka haid termasuk mani. Oke, itu ya. Itu novel. Hah? Kalau sebab itu mu'arifun lil hukmi. Kalau mani itu mu'arifun nakidul hukmi. Kalau sebab itu bisa wujudi, bisa adami. Kalau mani itu harus ada wujudi. Dua itu yang mencolok perbedaannya. Coba contohkan satu biar ditentukan sama-sama apakah dia mani ataukah dia sebab. Hutang. Hutang. Apa? Zakat. Oke. Pertanyaannya apakah ini mani atau sebab? Hutang ini sebab seseorang tidak wajib zakat atau hutang ini mani seseorang wajib zakat? Hah? Sebab atau mani? Sebab. Kenapa sebab? Kenapa sebab? Kenapa kok bisa jadi sebab? Wasaf enggak dia? Ya. Zahir enggak dia? Ya. Mundabit enggak? Ya. Muharrifun lil hukmi apa tidak? Muharrifun lil hukmi apa tidak? Kalau ada hutang ada zakat? Ada hutang ada zakat? Ada hutang ada zakat? Tidak, berarti dia tidak sebab. Nah, coba kalau mani, dia wasaf tidak? Wujudi tidak? Zahir, mundabit, muarifun nakidul hukmiyah tidak? Karena ada dia, ada enggak hukum yang menjadi batal? Ada. Karena adanya hutang, zakat menjadi, nah berarti dia mani. Bingungnya? Di mana bingungnya? Hah? Iya betul. Terus? Betul. Terus? Masalahnya di mana? Hah? Mani. Apa? Ya karena dia mani dari sebab, bukan mani dari hukum. Kalau ndak paham pendalaman, jangan ajak pendalaman, bingung sendiri kalian. Enggak bisa. Kok bisa? Saya kok bisa jadi, kok bisa gitu? Karena kan aneh namanya itu kan, berargumen tapi nggak tahu alasannya. Salat subuh itu wajib enggak? Wajib. Kenapa? Enggak tahu Ustaz. Wajib aja lah pokoknya. Enggak bisa kalau udah orang seperti kalian, enggak bisa. Ya. Apakah hutang itu sebab dari tidak wajib zakat? Enggak bisa. Kenapa? Karena dain itu yang titik tekannya sebenarnya dia bukan mu'arrifun lil hukmi.
Dia bukan mu'arrifun li hukmi wujubiz zakah, tapi dia mu'arrifun li nakidi hukmi wujubiz zakah. Itu titik tekannya. Karena adanya hutang, beda sama haul. Dengan adanya haul, maka muncul wujubuz zakah, hukum wujubuz zakah. Maka ini menjadi sebab. Ya bukan sebab ya, syarat ya. Karena ada ini belum tentu ada ini ya. Salah saya malah, syaratnya berarti. Ini ya. Kasian pula Patli nanti nggak dijelaskan. Nah, mani itu ada dua. Ada namanya mani'us sabab, ada namanya mani'ul hukmi. Ini nama mani'us sabab. Kenapa? Karena yang diganggu, yang dain ini sebenarnya adalah mani dari milkun nisab. Kok nggak salah saya ya. Kan ada sebab, ada apa namanya? Salah satu penyebab orang milkun nisab. Saya agak lupa nih. Ketika ada orang punya harta 1M, tetapi dia punya hutang 2M, jadi zakat apa tidak? Tidak. Dia sebenarnya bukan mani dari zakat hutang itu, tapi mani dari ini. Kan pada hakikatnya kan harta dia nggak segitu. Pada hakikatnya. Jadi meskipun dia secara zahir, secara kelihatannya dia punya banyak, makanya nggak menjamin ya orang yang rumahnya besar apa dia mampu, ndak. Terkadang makin banyak hartanya makin banyak hutangnya. Ya ndak? Iya, kalau dibeli kredit. Ada mitos yang lucu kadang di masyarakat, bahwa kalau mobil itu sudah lunas kreditnya, cepat-cepat jual, beli mobil baru yang kredit lagi. Karena kalau nggak dijual nanti bisa tabrakan tuh, nanti bisa rusak mobil tuh. Ada tuh, udah apalah jual lagi, itu minta dijual tuh, udah habis apa istilahnya itu, ada orang kampung tuh tanya, wallahu alam. Dan saya tidak percaya itu ya. Kadang hobi kali, gajinya makin besar, gajinya makin besar pula pengeluarannya. Gajinya 10 juta per bulan, berarti nanti beli gajinya 5 juta per bulan, beli expander berarti kredit. Naik 10 juta, berarti harus Fortuner secara kredit itu. Jadi nggak menjamin. Jadi ada nggak orang kaya tapi nggak wajib zakat? Sebenarnya tidak kaya dia ya, banyak hutang sebenarnya. Enak lagi yang hidup sederhana, tidak ada hutang sama sekali, meskipun makannya tahu tempe, daripada punya banyak hutang, makannya mewah, ayam, daging, tapi hutangnya banyak. Mana enak? Serius lah ini. Ada lagi? Beda? Itu kemantik sebenarnya. Apa referensinya? Sama-sama berlawanan, cuman kalau nakid itu bertolak belakang. Berlawannya hidup mati. Ada enggak hidup enggak, mati enggak? Hidup dia enggak, mati dia enggak, ada enggak? Itu nakidoni berarti itu. Kalau didun itu enggak bertolak belakang dua hal. Misalnya berdiri dan duduk, ada enggak berdiri enggak, duduk enggak? Apa? Itu berarti duanya didun itu. Berarti duduk itu didun dari berdiri, bukan nakid.
Ini atau belajar sama tidak belajar itu nakid apa diddun? Belajar sama tidak belajar. Diddun apa nakid? Nakid apa diddun? Belajar enggak belajar enggak, apa tuh? Hah? Belajar enggak belajar enggak juga. Apa tuh kondisinya? Tidur. Enggak belajar tuh. Main bola. Enggak belajar tuh. Apa? Enggak ada. Berarti itu nakid. Minum sama tidak minum, nakid apa tidur? Kok masih nggak paham kalian ya? Semudah. Padahal masih pagi udah begini loading kalian ya. Jadi tidak ada alasan udah siang saat kami capek berpikir saat ini pagi masih ini. Minum sama tidak minum, nakdun apa didun? Kalau dia makan, kalau dia makan semangka, tuh ya. Jadi nakid itu tuh lawannya. Ada hukum atau tidak ada hukum. Ada zakat, ada wajib zakat atau tidak ada wajib zakat. Itu kan nakid itu. Oke, ada lagi? Ada? Wasihatu dan sebermula sah muwafaqatu dzil wajhaini asyar'a ialah sesuainya sesuatu yang mempunyai dua sisi sesuai asyar'a akan syarak. Fil asohi menurut pendapat asoh. Sah itu adalah ketika sebuah perbuatan yang mempunyai dua sisi dan perbuatan itu sesuai dengan syarak. Wajhani kuncinya di sini. Cara menentukan apakah perbuatan itu bisa kita katakan sah atau tidak, kuncinya kita lihat apakah perbuatan itu punya dua sisi apa tidak. Dua sisi itu adalah muwafiqun lisyar'i atau mukhalifun lisyar'i. Seandainya ada sebuah perbuatan yang perbuatan itu bisa sesuai dengan syariat dan bisa tidak sesuai dengan syariat, maka ketika perbuatan itu muwafiq li syar'i, inilah yang namanya sah. Salat, bisa enggak salat muwafiq li syar'i? Bisa. Bisa enggak mukhalif li syar'i? Contohnya tanpa wudu atau sholat menghadap ke sana misalnya. Karena sholat itu ada sisi muwafiq dan mukhalif, ketika sholat itu muwafiq li syar'i, maka sholat itu hukumnya sah. Ada enggak perbuatan yang tidak mempunyai dua sisi? Ada. Contohnya iman. Iman ini hanya mempunyai sisi muwafiq saja, tidak mempunyai mukhalif. Kenapa? Karena kalau dia mukhalif, namanya tidak iman, tapi namanya kafir. Makanya iman itu pasti muwafiq. Karena dia pasti muwafiq, ketika iman ini muwafiqun li syar'i, enggak bisa kita katakan imannya sah. Oh, iman kamu sudah sah dah, pas, mantap. Enggak bisa. Kenapa? Karena iman itu hanya punya sisi muwafiq saja. Kalau mukhalif, enggak iman namanya, kufur namanya lagi. Kufrun.
atau hanya sisi mukhalif. Contohnya apa? Zina. Nah, zina sini enggak ada ya. Zina ini hanya ada sisi mukhalifnya saja. Maka kalau ada zina yang muafik, enggak ada ya. Itulah pacaran syar'inya kalian itu. Oh, zina kamu batal misalnya. Enggak. Kenapa? Karena zina itu hanya punya sisi mukhalif saja. Ada enggak zina yang muafik li syar'i ya? Zina syar'i. Pacaran syar'i, Ustaz. Kami hanya mengingatkan dalam kebaikan, omong kosong itu. Nah, ada cita-citanya. Awalnya aja tuh, sebelum nampak sifat asli buayanya kan. Assalamualaikum ukhti, udah sholat tahajud? Nanyanya jam 12 siang. Tadi malam tahajud enggak katanya? Enggak, oh kok enggak, mau saya bangunkan enggak nanti malam? Amma angajulah jagoan, enggak usah saya bangunkan lagi. Nah, coba pernah enggak kalian nanya itu sama ibu kalian? Nelpon atau datang ibu, ma tadi malam tahajud enggak? Pernah enggak kalian dikunjungi orang tua kalian itu? Tahajud enggak? Aku enggak tahajud ma, mau abang bangunkan. Nah, biar abang pinjam telepon ustaz nanti. Memang abang bangun? Enggak juga sih. Ustaz abang suruh bangunkan nanti. Kan bodoh namanya itu ya. Orang asing yang tidak jelas siapa dia, tidak ada tidak ada dampak, tidak ada apanya sama kalian. Itu yang kalian tahu, orang tua kalian, keluarga kalian, abang kalian, adik kalian. Tidak ada kalian gitu kan. Itu bukti bahwa itu salah. Bukti itu bahwa salah. Kan dia nanti akan jadi keluarga saya, Ustaz. Nanti putus galau, nangis, mau bunuh diri. Tolonglah dek, janganlah cuekin abang seperti ini. Abang telah mengorbankan segalanya demimu. Alah, mana ada orang gitu? Ada. Oh, saya nggak mungkin, saat kami nggak mungkin, karena kami orang alim. Orang alim lah yang begitu tuh isi suratnya. Nggak ada ya, orang pintar itu mati kepintarannya karena perempuan. Hati-hati kalian ya. Apapun, kalau udah kena kalian sama setan yang namanya perempuan, itu apapun akan kalian korbankan, bahkan meskipun guru atau agama kalian korbankan. Percayalah sama saya, demi si fulanah ku korbankan semuanya. Itulah ya, hati-hati. Kan hadis itu kan, godaan setan, godaan perempuan itu berat. Kalau godaan setan ringan. Apa? Sungguhnya godaan perempuan itu, godaan setan itu ringan. Kalau perempuan, inna kaidahunna azim. Godaan tipu daya perempuan itu maha dahsyat. Jangan coba-coba kalian cari kesempatan dekat-dekat sama perempuan ya. Buntu kealiman kalian langsung. Ini gayanya aja baik, tapi sekali apa kena jebakannya, insyaallah di ini enggak ya. Enggak, sekarang belajar. Enggak tahu setelah belajar nanti. Tadi ya, ini saya ingatkan nih, terjadi nanti udah banyak yang menjadi korbannya perempuan ya. Dari korban berhenti agama, korban melawan guru, korban dia melawan orang tuanya. Udah saya lihat semuanya itu. Auzubillah, jangan sampai kalian seperti itu ya.
Sebenarnya apapun kesalahan kalian, kalau kalian masih menomorsatukan guru, itu bisa meminimalisir. Tapi kalau udah ada santri yang guru di nomor sekiannya, dinomorkan sekian, nah itu udahlah itu. Kamu pilih mana? Guru kamu atau fulanah? Fulanah, Ustaz. Serius Ustaz. Apalah gunanya pengorbanan saya selama ini kalau gak dia yang saya pilih? Kok ditinggal kawin, menangi, bunuh diri? Perempuan itu tidak butuh cinta, butuh kepastian. 10 tahun kalian bilang aku cinta kamu, datang orang baru sebulan, kulamar engkau. Ini maharnya, ini cincinnya. Oke, kata orang tuanya. Kata anaknya, daripada nunggu yang tidak pasti, ya ini aja. Dunia pasti, akhirat bisa dicari. Anak ada ya. Saya dapat cerita, kasihan ya. Ada orang-orang Bugis ini. Ada. Orang uang apa itu Bugis itu? Panai ya. Tahu uang panai? Oh, enggak tahu. Jadi orang Bugis itu kalau kalian mau nikah sama orang Bugis ada uang panainya. Uang panai itu di luar mahar. Jadi sekian puluh juta. Jadi ada santri mau melamar perempuan. Ditetapkan sama orang tuanya. Boleh tanya, datanglah ke rumah bang, tanya. Iyalah datang ke rumah. Ditetapkan sama orang tuanya tinggi uang panainya sekian puluh juta. Tidak sanggup saya. Kalau saya sanggupnya hanya sekian puluh juta, tas tengahnya atau gimana? Nggak sanggup. Nggak udahlah, nggak sanggup, nggak usah, kata orang tuanya. Datang orang kedua, berapa uang panainya? Sekian. Oh, saya sanggup. Saya bisnismen, saya banyak perusahaan, banyak ini, sanggup. Oh iyalah, kata orang, diterima orang tuanya. Tapi anaknya tidak mau. Wallahu a'lam, entah karena rupanya atau karena memang tidak cinta dari itu. Nah, ditolak sama anaknya. Ujung-ujungnya jadi yang pertama, sama yang pertama. Mending itu ya dari perempuan. Ini dari laki-laki. Pariaman. Mana orang Pariaman sini? Oh, tidak ada ya? Jangan kalian nikah sama Patli. Itu untuk apa tuh? Uang apa namanya? Uang apa? Ayan, beli kan istilahnya kan? Itu uang apa namanya itu? Pertanyaan saya, uang itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa uang itu? Hah? Ada pula dari istri untuk istri, ada tuh omong kos. Jangan bohong. Kalau untuk istri aja yang menetapkan siapa? Yang menetapkan harganya itu siapa? Mana pula istri? Siapa? Nenek mamaknya. Loh, kalau untuk istri yang menentukan. Bang, saya hanya bisa ngasih uang sekian, bang. Loh, logikanya kok bisa perempuan yang ngasih? Oh, itu enak kali ya. Itu saya kurang setuju tuh sebenarnya itu. Karena ada orang cerita ke saya terkendala nikah karena itu. Oke lah, itu nggak kewajiban. Oke, nggak apa-apa. Masalahnya boleh nggak kalau tanpa ada uang itu? Aturan adat nenek mama saya nggak tahu ya. Saya nanya nih, boleh nggak tanpa adanya uang itu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu orang Pariaman. Oh, nah coba tanya. Kalau seandainya harus nggak ada itu, nggak boleh nikah, itu mempersulit nikah namanya. Sedangkan dalam hukum Islam aja yang ngasih itu laki-laki perempuan, itu pun boleh meskipun hanya cincin, janganlah sandal jepit, cincin besi zaman Nabi itu. Dan dari laki-laki untuk perempuan, dan itu mahar untuk perempuan.
ngerti pula. Ah, Biasanya yang kayak gitu tuh kadang memang uang laki-laki, tapi untuk menunaikan adat pakai uang laki-laki. Gambaran supaya terlibat laki-laki ini. kadang seringnya ya. Nah, itu ada pesantren Mat Ali Munawaroh atau pesantren Darul Muhaqiqin sebelah kiri. Dia ada gedung nanti warna biru besar tuh. Gedung lantai 2. Iya. Dia masuk di kan dari Jalan Pesantren nanti masuk ke Jalan Kadiran. Nah, di Jalan Kadiran tuh nanti beberapa ratus meter, 400 atau 500 meter dari pinggir Jalan Kadiran itu ada nanti itu di sebelah kiri. Mahat Ali Munawaroh namanya pesantren. Di dalam lokasi pesantren itu. Iya. Kenapa? Biasanya kalau yang kayak gitu tuh udah disamakan dirundingkan bahwa uang itu bukan uang mutlaknya perempuan, tapi itu tuh sebenarnya uang laki-laki. Kalau laki-lakinya, kalau perempuan, kalau laki-lakinya mau nanggung. Kalau laki-laki nggak mau nanggung. Tapi kebanyakan sekarang udah jadi Oh, yang laporan ke saya itu kolot ya masalah adat. kolot atau kamu yang nggak paham masalah adat. Ya kayak gitu ya. Nah, ia nggak paham kan? Mana pula adat itu harus dilakukan, kecuali kalau gimana lagi mau pula tata cara pakai adat tapi tidak punya duit gimana, anda apa-apalah laki-lakinya kaya biar kami bayarkan kamu. Ini setan ganggu orang belajar aja ya. Iya, masuk ke dalam. Halo. Tunggu dulu. Saya masih ngajar. Bentar lagi 5 menit lagi saya selesai. Ya boleh. Ya. Apa tadi?